Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Thalab wa thalibat KMI kelas 12 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita pada bab yang sangat penting insyaallah. Kita masuk bab baru, bab minasyirki iradatul insani bi amalihi dunya. Termasuk kesyirikan ya, seorang menginginkan dengan amalan solehnya itu dunia. Ya, kita baca dulu kenapa kok bab ini, judul ini, kesimpulan ini ada di kitab Tauhid. Ya. Munasabatul bab li kitab Tauhid. Bayanu annal amala li ajli dunya syirkun. Beramal dan dia menginginkan dengan amal solehnya itu dunia, maka ini merupakan kesyirikan. Yunafi kamalat tauhid, yang menafikan kesempurnaan tauhid, wa yuhbitul amala, dan membatilkan, menghanguskan amalan itu. Wa yaftariku anil babil ladzi qablahu, dan bab ini beda dengan bab yang sebelumnya, yaitu tentang riya. Anna hadza amalun li ajli dunya yusibuhu wal murai amalun li ajlil madhi faqat. Bedanya apa dengan riya? Nah, ini sekarang ini yang kita bahas ini adalah dia beramal tujuannya pengen dunia. Adapun riya, dia beramal tujuannya pengen pujian, begitu. Pujian saja. Nah, kalau begini, contoh lebih tepatnya, dia beramal soleh tapi pengen balasan dunia. Dia berinfak tapi pengen urusan dunia nih, gitu. Dia berinfak supaya hartanya terjaga, tidak dimaling dan sebagainya, maka dia kasih uang ke tetangga-tetangga. Tapi kalau riya, dia kasih uang ke tetangga-tetangga, dia supaya dipuji, bapak itu orang kaya. Tapi kalau yang kedua, yang beramal untuk tujuan dunia, dia berinfak, dia kasih uang ke tetangga-tetangga supaya hartanya dijaga oleh tetangganya. Jadi ini tujuan dari dunia, maksudnya begitu. Nah, kalau sholat ya, misal dia sholat karena pengen, kalau riya ini ya, dia sholat pengen dipuji orang lain, ini riya. Tapi kalau sekarang ini beramal soleh pengen balasan dunia, dia sholat tapi supaya dapat uang, gitu. Loh, apa ada? Ya ada. Ya, dia haji supaya dapat uang, begitu. Apa ada? Ya ada, ternyata kan haji badal itu ada yang ngasih tarif, begitu. Nah kalau yang riya itu dia haji supaya dapat gelar haji, wah dipuji-puji, begitu, itu riya. Ya. Nah sekarang ini ya, perkaranya ya, dia mencari dunia dengan amal solehnya. Nah, kita baca ya ayat, ada dua dalil ya yang dijadikan dalil dalam pembahasan bab ini. Yang pertama adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 15-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami berikan kepada mereka apa yang mereka usahakan itu, dan mereka tidak akan rugi. Ya, mereka akan diberikan di dunia. Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka itu tidak dapat balasan di akhirat nanti kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan hanguslah apa yang mereka lakukan, ya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batilah apa yang dulu pernah mereka kerjakan di dunia. Nah, di sini ya Syekh Fauzan menjelaskan dengan beberapa syarah terkait dengan ayat ini. Ya, beliau memulai dengan menjelaskan yuridul hayatad dunya wa zinataha. Lihat, Allah mengatakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya. Kata Syekh Fauzan, yuridu bi amalihi thawabad dunya wa malaha. Mereka menginginkan dengan amalannya tersebut balasan dunia dan harta dunia. Begitu. Maka apa kata Allah? Kalau orang pengen amal balasannya dunia, nuwaffi ilaihim. Nuwaffi ay nuwaffiru lahum. Kami berikan kepada mereka thawaba a'malihim bisihah. Kami berikan dengan baik balasan duniawi atas perbuatannya. Wasurur, ya, bil ahli wal
mali wal waladi. Kami berikan kepada mereka balasan dunianya dengan kesehatan, ya. Lalu apa? Kami kasih kegembiraan dengan apa keluarganya, harta dan juga anak-anaknya. Kami kasih itu, ya. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka layun kosun tidak akan dikurangi oleh Allah Ta'ala, ya, di dunia. Jadi kalau pengen apa ya kayak orang zaman sekarang kan kadang ya bayari anaknya apa dalam sekolah itu ditanya nanti supaya jadi apa Pak anaknya ini, nanti aku pengen anakku ini supaya pokoknya yang disebutkan dunia terus, pengen jadi ini biar kaya biar gini kan begitu ya, lupa tujuan akhiratnya ya. Maka bisa-bisa ya ini dikhawatirkan ya, bisa-bisa seperti ini pengen beramal supaya dapat dunianya, ini dikhawatirkan ya tidak diterima itu ya amalan baiknya tersebut. Maka hati-hati bagi kita. Maka kata Allah ya, mereka yang beramal dengan tujuan dunia itu akan diberi balasan oleh Allah dan tidak dirugikan di dunia. Tapi ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka itu tidaklah dapat bagian di akhirat kecuali neraka. Li'annahum lam ya'malu illa lil hayatid dunya. Ya pantas, karena memang mereka tidak beramal kecuali hanya untuk tujuan duniawi. Wahabita ay batula, ya batilah ma sona'u fiha, apa yang mereka kerjakan fiha ay fil akhirah, hancur binasalah buah hasil mereka itu di akhirat nanti. Falam yakun lahum thawabun alaihi, maka tidak akan dapat mereka itu apa balasan. Li'annahum lam yuridu bihil akhirah, karena mereka memang tidak menginginkan akhirat ya. Jadi di akhirat nanti nggak dapat apa. Makna global dari dua ayat ini, anna man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia ini tujuan utamanya ya, wa talabatahu, dan apa pencariannya dunia, fanawahu bi a'malihi wa lam yaltafit lil akhirah, kemudian dia meniatkan seluruh amalannya itu demi dunia dan tidak dia menoleh kepada urusan akhirat. Apa jadinya? Jazahullahu subhanahu ya bihasanatihi fid dunya insya'a. Jika Allah berkehendak, Allah akan beri balasan baginya di dunia ya. Kama fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat yang lain, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Ya, siapa yang pengin kesegeraan, yaitu balasan di dunia, kami segerakan balasan baginya bagi siapa yang kami kehendaki, kata Allah ya. Thumma yufdi ilal akhirati wa laisa lahu hasanatun yu'ta biha jazaan. Ya, jadi balas karena dia memang niatannya cuman supaya bisa makan, supaya bisa hidup di dunia, supaya dapat kemewahan dunia dan sebagainya, ya Allah kasih di dunia. Tapi hal itu mengantarkan dia itu tidak dapat apa-apa di akhirat, karena memang dari awal dia tidak menginginkan dengan amalannya itu akhirat ya. Nah ini sangat ngeri ya, karena amal solehnya bisa batal dengan hal tersebut. Keterkaitan dua ayat ini dengan bab annahuma bayyanata hukma man arada bi amalihi dunya wa ma'alihi fid dunya wal akhirah, bahwa dua ayat ini menerangkan hukum siapa yang beramal ya dengan tujuan dunia dan hasil akhir urusannya di dunia dan di akhirat ya. Maka mari berhati-hati nih ya, jangan sampai kita lena beramal soleh kok pengennya urusan dunia. Jangan sampai kita seperti orang-orang kafir yang mana memang mereka itu tujuannya hanya dunia ya. Orang kafir itu kalau ditanyain bisa bikin mobil, bisa bikin HP, bisa bikin apa, tujuannya apa ya, supaya dapat untung kan begitu. Nggak pernah mereka ya nanti aku infak lah begini di jalan Allah begini, tidak ya. Makanya sampai ada semboyan mereka itu time is money, waktu adalah uang, karena memang saking yang ada di pikirannya itu hanyalah dunia. Dan Allah ya dalam sebuah hadits yang Nabi SAW sampaikan, ya memang itulah orang kafir itu surganya hanya di dunia saja, nanti di akhirat mereka tidak dapat apa-apa kecuali neraka ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir.
dunia itu penjara bagi orang muslim. Maksudnya bagaimana? Semua bagi orang muslim itu ada batasannya, ya kan? Kita nyari harta, oh ini cara yang haram, jangan diikuti. Kita mau makan, oh ini makanan yang haram, jangan dimakan. Kita mau berbuat, oh ini perbuatan haram, jangan di. Tapi orang kafir, jannatul kafir, nggak ada itu. Surga di dunia itu bagi orang kafir. Mereka nggak ada batasannya tuh. Mau ngapain? Kerja apapun orang kafir ada. Ya makan apapun orang kafir ada. Ya karena mereka sempat bahagianya itu hanya di dunia. Di akhirat nanti nggak sempat mereka menghirup kebahagiaan sama sekali. Maka jangan sampai kita kebalik. Orientasi kita kemudian mengikuti orang-orang kafir yang hanya ngejar dunia. Taib, ya jangan sampai itu terjadi. Faedah yang bisa kita petik. Satu, fihi ma anna syirka muhbitun lil a'mal. Syirik itu menghancurkan amalan-amalan. Fa anna iradatad dunya wa zinataha bil amali muhbitun lah. Karena keinginan seorang untuk dapat dunia ini menggugurkan amal solehnya. Lalu yang kedua, fihi ma annallaha qad yajzil kafira wa talibat dunya bihasanatihi fid dunya. Kadang Allah itu memberi balasan pada orang kafir di dunia. Dan Allah juga memberi balasan pada pencari dunia di dunia dengan apa yang ingin mereka cari. Kadang Allah berikan. Wala yabqa lahu fil akhirati hasanatun yujaza biha. Tapi tidak tersisa bagi mereka kebaikan besok untuk akhiratnya. Jadi kadang Allah beri. Ya makanya kan ada orang kafir kaya. Tapi yang sayang sekali, paling rekoso wis kafir rekoso ning donya. Ya, jadi dia nanti di akhirat nggak dapat surga, ning donya ya sempat mendapatkan kesenangan. Waliyadzubillah ya. Orang kafir tapi sengsara, masya Allah, itu penderitaan di atas penderitaan, masya Allah. Lalu yang kedua faedahnya, fihi ma annallaha qad yang ketiga, fihima at-tahdhiru syadid min iradati dunya bi amalihil akhirah. Dari ayat ini kita bisa mengambil peringatan yang sangat keras ya, dari beramal dengan tujuan dunia. Ya, walaupun yang kita amalkan adalah amalan-amalan akhirat, amalan-amalan soleh. Lalu yang terakhir, fihi mal hathu ala iradatil akhirah bil a'malis sholihah. Maka di sini ada ada anjuran untuk beramal dengan tujuan akhirat. Nah, di sini mungkin karena ini penyimpanan saya mau habis ya, jadi tidak bisa saya perpanjang. Satu hadis lagi kita bahas berikutnya. Ini ada yang ingin saya sampaikan di akhir adalah perbedaan ya. Bagaimana jika ada orang yang dia memang pekerjaannya terkait dengan urusan akhirat tapi dapat balasan dunia. Contoh seperti guru agama ya. Dia ngajar di sebuah pondok pesantren lalu dapat gaji. Bagaimana ini hukumnya? Apa dia bekerja karena urusan dunia? Nah, maka disinilah peran pentingnya tauhid seorang hamba. Nah, jika dia dari awal bekerja, dia inginkan dengannya balasan akhirat. Ya, aku bekerja di pondok begini-begini agar aku bisa menjayakan Islam melalui apa yang aku bisa. Insya Allah gaji yang dia dapatkan itu halal plus dia dapat pahala. Begitu. Tapi jika dia semata-mata pengen kerja tok, yang kedua keadaannya yang kedua tok, dia pengen bekerja tok, ya, pokoknya dapat haknya begitu, ya itu tidak masalah, halal gajinya. Tetapi plusnya, pahalanya bisa jadi kurang. Keadaan yang ketiga, dia memang mengejar dunianya dengan itunya, dengan urusan akhiratnya. Inilah yang dikhawatirkan. Ya. Jadi contoh, pengen jadi guru di situ, kenapa? Karena gajinya 20 juta. Semata-mata karena ngejar gaji. Ya. Bukan karena pengen mencerdaskan kaum muslimin lah, pengen dapat pahala lah dan sebagainya. Maka disinilah peran penting ya, niat harus keluar. Maka dicontohkan juga di sebagian ulama ya, ada contoh pengen jadi imam, tapi semata-mata karena pengen dapat gaji 5 juta jadi imam lah, 20 juta jadi imam lah dan sebagainya. Maka ini bisa-bisa pahala imamnya itu nggak ada gitu loh. Dia hanya dapat 20 juta sebulan itu. Ya maka disinilah peran penting yang kita belajar tauhid untuk mengelola hati kita agar niatan-niatan kita ketika beramal soleh, ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ini bisa kita tata dengan baik. Alhamdulillah jika kita memang mengurusi urusan-urusan agama.
ketika kita bisa mengeluarkan niatan-niatan akhirat, insya Allah dunia dapat, akhirat dapat. Ya, sebagaimana Nabi SAW menganjurkan hal tersebut. Ya, siapa yang akhirat itu adalah tujuannya, man kanatil akhiratu himmahu, siapa yang akhirat itu adalah tujuan utamanya, maka apa yang terjadi? Jama'allahu syamlahu, Allah akan kumpulkan baginya segala potensinya. Ya, wa ya'tihi minad dunya wa hiya rahinatun. Ya, dan akan datang kepadanya dunia dalam keadaan dunianya itu menghinakan diri kepadanya. Ya, kita lihat ya, sebagian masyayikh asatidah itu kaya dari mana? Dari macam-macam rezeki yang tidak dari arah yang tidak sangka-sangka. Masya Allah. Dan seharusnya seperti itu ya, kita berusaha menata niat kita, berusaha melaksanakan tauhid yang kita miliki agar Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita kemudahan dunia dan akhirat. Nah, demikian kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.